Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel aku Novia Winarni. Di video kali ini aku mau bikin putu ayu ketan hitam. Jajanan pasar ini wajib banget dicoba. Selain rasanya enak, bikinnya juga mudah. Cocok banget jadi ide jualan ataupun suguhan saat ada acara di rumah. Satu resep hasilnya bisa jadi banyak. Langsung aja yuk siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan yang akan kita gunakan. Untuk detail dan resep lengkapnya udah aku tulis juga di kolom deskripsi ya, silahkan dicek. Lalu untuk topping kelapanya, di sini sudah ada kelapa parut, tepung maizena, garam dan juga daun pandan. Nah, yang pertama kita akan buat topping kelapanya dulu. Di sini udah ada 150 gram kelapa parut, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Supaya lebih wangi, tambahkan juga daun pandan. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Fungsi tepung maizena di sini nanti supaya kelapa parutnya itu nggak ambiar ya bun kalau dicetak. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita akan kukus terlebih dahulu selama 10 menit. Nah, di sini aku udah panaskan kukusan. Selanjutnya kita akan kukus kelapanya selama 10 menit menggunakan api sedang aja ya bun. Ini tujuannya supaya kelapanya nggak mudah basi. Nah, di sini udah 10 menit, kita keluarkan dulu dari dalam kukusan. Sambil menunggu dingin, kita akan membuat adonan bolunya ya bun. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanila. Lalu setengah sendok teh SP. Nah, selanjutnya kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, naikkan speednya ke paling tinggi, lalu kita akan mixer sampai berwarna putih dan mengembang ya bun. Nah, di sini sudah berwarna putih kental dan berjejak, sudah cukup. Selanjutnya kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan 100 gram tepung ketan hitam atau sekitar 10 sendok makan. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan tepung terigu atau sekitar 10 gram. Selanjutnya jangan lupa untuk diayak supaya tidak ada yang menggerindil. Selanjutnya bisa kita aduk lipat sampai semua bahannya tercampur. Kalau misalnya mau di mixer lagi juga boleh ya bun, hanya sampai tercampur aja menggunakan kecepatan rendah. Nah, di sini sudah tercampur rata, sudah cukup. Selanjutnya di sini aku tambahkan 90 ml santan. Lalu tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk lipat lagi sampai semua bahannya tercampur rata ya. Oh iya, di sini aku pakai 1 saset santan instan yang 65 ml lalu ditambah dengan air 25 ml ya bun. Nah, di sini sudah tercampur rata. Pastikan benar-benar merata ya bun, tidak ada bagian yang mengendap di bawah. Untuk hasilnya teksturnya seperti ini ya bun. Selanjutnya kita akan siapkan cetakannya. Nah, untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan putu ayu yang kotak bun. Selanjutnya bisa kita olesin dengan minyak tipis-tipis aja. Nah, ini supaya nanti lebih mudah mengeluarkan putu ayu dari cetakannya ya bun. Nah, di sini udah terolesin semua. Selanjutnya kita akan tambahkan kelapa parutnya ke dalam cetakan. Di sini aku tambahkan sebanyak 2 sendok teh. Nah, seperti ini bun. Selanjutnya tinggal kita tekan aja dan kita rapikan. Nah, di sini bun, kalau misalnya tadi nggak ditambahkan dengan tepung maizena, itu nanti kelapanya bakalan susah menempel seperti ini bun.
Nah, hasilnya seperti ini sudah cukup. Ulangi terus sampai cetakannya habis ya bun. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan tambahkan adonan putu ayunya. Di sini adonannya aku masukkan plastik segitiga supaya lebih mudah. Selanjutnya kita akan tuang seperti ini ke dalam cetakan bun. Di sini langsung aja kita tuangkan adonannya sampai penuh ke dalam cetakan. Tapi jangan sampai meluber ya. Selanjutnya supaya merata tinggal kita hentak-hentakan aja. Nah, di sini udah jadi bun. Kira-kira hasilnya seperti ini setelah diisi. Satu resep ini aku bisa dapat 24 piece putu ayu. Hasilnya cukup banyak ya bun. Oh iya, sebelumnya aku udah panaskan kukusan. Nah, di sini kukusannya udah mendidih dan beruap banyak. Selanjutnya masukkan adonannya ke dalam kukusan. Kemudian kita akan kukus selama 25-30 menit atau sampai matang menggunakan api sedang ya. Nah, di sini aku udah kukus selama 30 menit bun, dan ini putu ayunya udah matang. Selanjutnya bisa kita angkat lalu tunggu agak dingin baru kita akan keluarkan dari cetakan. Nah, untuk mengeluarkan dari cetakannya ini cukup mudah bun. Kalau menempel tinggal kita tekan seperti ini, lalu kita tekan bagian atasnya, dan hasilnya seperti ini bun. Cantik banget kan? Kalau untuk ide jualan bisa banget dibungkus menggunakan plastik kecil supaya tampilannya lebih menarik ya bun. Nah, ini dia hasilnya sebanyak ini ya bun. Langsung aja kita cobain. Walaupun putu ayunya warna hitam, menurut aku di sini tetap cantik bun, dan bentuknya juga menarik. Nah, ini teksturnya juga empuk dan lembut. Untuk rasanya udah pasti enak ya bun. Manisnya pas banget dipadukan dengan gurih dari kelapanya. Cocok banget buat suguhan nanti saat ada kumpul keluarga. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.